Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bicara, podcast perdana Kemenak Kabupaten Baru. Bersama saya Arga Perbawisesa yang akan menjadi host Anda. Saya biasa dipanggil Arga dan untuk kali ini kita sudah kedatangan Kepala KUA dari Kecamatan Taniteri Lau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman Awan SPDI MH diberikan tugas tambahan sebagai Kepala KUA di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniteri Lau, karena memang di keseharian saya di Kantor Kementerian Agama adalah penghulu di Kecamatan Taniteri Lau. Terima kasih Pak atas perkenalan dirinya. Baik, tanpa membuang waktu, kita akan masuk ke pembahasan kita pada hari ini. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah pernikahan dini, bukan cintanya yang terlarang, hanya waktu saja yang belum tepat. Saya rasa itu sangat cocok dengan posisi Pak Kepala KUA yang menikahkan orang, tapi tentu saja ada batasan-batasan. Tidak semua orang bisa dinikahkan dan boleh dinikahkan, baik di mata agama maupun di mata pemerintah. Baik, kita masuk saja ke pertanyaan pertama yang sering orang tanyakan, yang sering orang khawatirkan. Mengapa pernikahan dini masih terjadi? Silakan. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi langsung saja saya tanggapi dari pertanyaan bahwa kenapa sekarang masih terjadi yang namanya pernikahan dini di masyarakat kita. Karena pernikahan itu adalah sebenarnya merupakan suatu wadah yang untuk menyatukan dua insan yang berbeda, dan banyak orang yang ingin menyatukan dua insan itu mereka tidak memiliki pengetahuan tentang yang pertama adalah persoalan undang-undang. Karena sekarang undang-undang pernikahan itu dari tahun 74 memang laki-laki berumur 19 tahun, perempuan adalah 16 tahun. Tapi ada perubahan undang-undang di tahun 2019 nomor 16 bahwa sekarang ini calon untuk laki-laki dan calon perempuan itu semuanya harus 19 tahun. Nah, banyak masyarakat yang belum paham ini sehingga mereka melakukan pernikahan tidak sesuai dengan undang-undang tadi. Itulah sehingga terjadi namanya pernikahan dini. Kemudian kedua adalah adanya faktor-faktor yang pengaruhi, termasuklah misalnya faktor siri, ya, sosial budaya, ya. Yang selanjutnya juga adalah faktor ekonomi. Karena mungkin orang tua dari si anak ini terbebani dengan piutang, sehingga salah satu langkah yang mereka ambil adalah menikahkan anaknya walaupun belum sampai umurnya, ya, walaupun belum sampai di undang-undang, ya, tetapi karena mereka terdesak sehingga mengakibatkan ya mereka melaksanakan, karena dia anggap bahwa menikahkan anak itu adalah membantu ya untuk persoalan ekonomi tadi. Padahal mereka tidak melihat bahwa pernikahan ini sebenarnya tidak sesuai dengan undang-undang. Karena tadi ada undang-undang negara bahwa nanti di 19 tahun. Nah, ini pun kalau kita di undang-undang kementerian itu 19 tahun, tapi saya lihat di BKKBN itu ya lebih tinggi lagi. Di BKKBN itu adalah umur minimal untuk menikah itu di laki-laki adalah 25, di perempuan 21 tahun.
DKB. Ya. Kemudian selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya namanya pernikahan dini. Ya. Yang terjadinya banyak pernikahan-pernikahan yang tidak sesuai dengan undang-undang adalah persoalan pergaulan bebas. Karena terkadang kala sekarang kita ini, itulah sebenarnya IT itu, ya terutama handphone kan sekarang ini, ya kita tidak menyangkal bahwa mulai dari anak TK sampai ke atasnya itu remaja dan sebagainya, mereka sudah memiliki namanya handphone. Dan terkadang kala handphone ini banyak kita orang tua yang tidak mengkontrol daripada penggunaan handphone sendiri. Ya, sehingga mengakibatkan banyak remaja-remaja anak itu dari handphone inilah sehingga mengakibatkan terjadinya pergaulan bebas, jadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, artinya apa? Bahwa anak itu, ya namanya anak-anak, ya ini mohon maaf, yang namanya itu anak-anak, apa yang dilihat kita tidak mau dicontoh. Ya, contoh kecil saja. Itu dulu kita ada namanya pemain bola itu Ronaldo. Ya, jadi sekarang kita lihat Ronaldo itu, iya, karena viralnya anak-anak sekarang itu mereka menggundul kepalanya untuk mengikuti namanya Ronaldo. Apa artinya? Bahwa apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, itu mereka akan contoh. Nah inilah terkadang kala pengaruh-pengaruh IT inilah yang tadi mengakibatkan sehingga terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, makanya jadi namanya sesuatu hal yang mengakibatkan sehingga pernikahan ini dilaksanakan secara terpaksa. Itu saya kira itu beberapa penyebab jadinya namanya pernikahan. Tadi Pak Ustaz banyak menekankan soal umur 19 tahun. Ya. 19 tahun menurut pemerintah, kemudian BKKBN sedikit lebih tinggi. Kira-kira ada tidak alasan kenapa sampai yang digunakan itu ada angka 19 di undang-undang? Soalnya begini, kalau dilihat juga dari ya undang-undang perlindungan anak bahwa umur di bawah 18 tahun, ya berarti itu masih kategori anak-anak. Ya, jadi otomatis di umur 19 tahun inilah ya mereka sudah merupakan dalam hal dewasa dan remaja. Itu. Kalau kita lihat dari berkifar dari tadi undang-undang perlindungan anak bahwa itu adalah umur yang di bawah 19 tahun atau 18 tahun ke bawah itu masih kategori anak-anak. Nah, kemudian di umur 19 tahun sebenarnya kematangan ya sudah alhamdulillah iya karena namanya anak-anak itu ya terkadang kala kita bisa lihat itu adalah istilahnya bahwa emosionalnya itu terkadang kala belum bisa terkontrol. Ya, emosionalnya belum bisa terkontrol. Ya makanya di umur 19 tahun ini mereka sudah matang dalam hal apakah matang secara fisiologi, secara mental, ya, apakah secara sosial, ya, ataukah secara mental pribadi sendiri. Karena yang namanya orang sudah dewasa, dia pandai untuk memilah dan memilih pun juga pandai menimbang. Ya, tapi kalau masih anak-anak, masih remaja-remaja di bawah umur, itu terkadang kala mereka terkadang kala sembrono melakukan sesuatu. Ya, terkadang kita lihat sekarang fakta, ya realita di masyarakat kita yang namanya anak-anak remaja itu, ya terkadang kala mereka tidak bisa kontrol dirinya. Nah, inilah yang dikhawatirkan, ya sehingga di umur 19 tahun itu mereka sudah mapan dan sudah matang sebenarnya. Ya, sudah mapan dan sudah matang. Nah, pun juga kalau misalnya mohon maaf karena di daerah kita adalah misalnya banyak petani, misalnya kan, nah ini contoh saja, contoh konkret saja atau contoh dekat saja. Ibarat itu seorang petani kan dia memiliki istilahnya bibit, iya. Misalnya itu dia tabur benih dan bibit itu istilahnya ada batas waktu, ada batas waktunya ditanam, dipindahkan dari pembibitan ke lahan. Nah, terkadang kala kalau mereka belum sampai di batas umur bibit itu dan dipaksakan ditanam, terkadang kala hasilnya tidak memuaskan. Nah itu, hasilnya tidak memuaskan. Nah, sama seperti ini. Karena orang yang belum memilih di umur 19 tahun, ya artinya produksi itu masih belum begitu siap untuk dibuahi. Ya makanya ada pendapat orang BKKBN bahwa kalau umur kandungan itu umur rahim itu masih artinya lingkarannya kalau masih di bawah umur itu lingkarannya masih kecil. Ya, jadi otomatis kalau lingkaran rahim itu masih kecil, ya kalau dibuahi otomatis nanti anaknya akan lahir untuk itu terjadi namanya stunting. Ya,
stunting karena tempat pembuahan mereka itu belum seluas apa yang kita inginkan. Nah itu maknanya. Sehingga di umur 19 tahun inilah kondisi daripada rahim itu menurut PKBN ya bahwa dia tuh sudah mapan, ya sudah bisa untuk dibuahi. Inilah. Jadi makanya inilah pemerintah sehingga menerbitkan bahwa umur yang sebenarnya matang ya siap secara mental ya siap segala-galanya di umur 19 tahun. Lah, luar sehingga kita ini harus melaksanakan sesuai dengan aturan di umur 19 tahun. Kalau menurut Pak Ustadz dari penjelasan tadi, kira-kira apakah punya mungkin data yang membuat kita bisa lebih paham bahwa pernikahan dini ini hingga saat ini masih terjadi di Indonesia, khususnya di misalnya di Kabupaten Baru. Apakah punya data mungkin atau punya pengalaman? Ya, jadi kalau persoalan data, ya baru-baru kami berkonsultasi dengan BKKBN. Nah, ternyata di 1.000 wanita itu pernikahan dini atau di bawah umur itu ada dari 40 ya persen, ya sehingga ada di data pengadilan. Karena yang namanya orang mau menikah di bawah umur itu otomatis meminta di pengadilan dispensasi. Ya, ada 74 peristiwa yang tertolak itu 4 peristiwa. Kemudian 70-nya itu diloloskan, diterima pengajuannya untuk dispensasi. Ini di data 2024 yang lalu. Kemudian ada 20% itu yang menikah karena memang dia sudah hamil duluan berdasar sehingga kita katakan bahwa masih ada namanya pernikahan dini. Bagaimana kalau misalnya mereka jatuh cinta? Bagaimana kita memandangnya bahwa walaupun mereka di bawah umur, tapi mereka ini saling cinta, jatuh cinta. Bagaimana Kemenak memandang, terutama Kemenak Agama memandang anak muda yang sudah saling cinta, tapi seperti kata Pak Ustaz tadi belum cukup umur. Itu tadi bahwa ada kebijakan bila mana belum mencapai umur daripada 19 tahun dan dia sudah ingin baku cinta dan cintanya tidak bisa lagi ditahan. Tapi kalau kita berikan edukasi dan masukan-masukan agar supaya jangan dulu melaksanakannya, ya mungkin ini pendekatan emosional terhadap orang tuanya dan terhadap anak itu sendiri sehingga kita bisa undur ke 19 tahun nanti. Ataupun misalnya kalau dia tidak bisa lagi tahan untuk melaksanakan namanya pernikahan, makanya jalannya itu adalah ke pengadilan ya untuk mendapatkan namanya dispensasi nikah. Artinya pengadilan memberikan izin untuk melaksanakan pernikahan itu sendiri. Ya tanpa dari pengadilan, dari putusan pengadilan, saya kira KUA tidak bisa memberikan pencatatan nikah. Dan inilah sebenarnya salah satu efeknya ya untuk pernikahan dini itu yang bila mana tidak memiliki buku nikah. Karena banyak hal-hal yang mungkin terjadi ke belakang nanti bila mana tidak memiliki buku nikah sendiri. Ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, ada pertanyaan-pertanyaan tambahan. Silakan tanyakan kepada teman-teman di kepegawaian keagamaan, terutama di daerah masing-masing atau di KUA masing-masing. Jika ada pertanyaan-pertanyaan soal pernikahan, baik ingin menikah ataupun belum ingin menikah, saya yakin KUA Padi insya Allah pasti akan menjawab dan akan memberikan kejelasan kenapa jangan sampai karena pemahaman kita bahwa kita cinta dan kita menganggap bahwa itu adalah pemberian Allah, anugerah dari Allah, sehingga kita seenak saja sesuka hati tanpa melihat dampak-dampak buruk dari pernikahan dini. Begitu Pak? Iya betul. Artinya begini, kita ini sebagai manusia harus kita pahami bahwa kita sebenarnya itu berjalan di muka bumi ini adalah penuh aturan. Aturan itu undang-undang. Iya, baik undang-undang agama maupun undang-undang negara itu sendiri. Iya. Nah inilah yang harus kita laksanakan undang-undang itu sendiri. Agama kita sebagai agama Islam itu punya undang-undang tersendiri, ya undang-undang tersendiri.
Ya, itulah melalui daripada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Berarti inilah yang harus kita laksanakan. Ya, artinya tanpa kita melihat, kita indahkan itu undang-undang, maka saya kira bahwa kita tidak akan selamat. Itulah kata jadi penutup ini. Itu kata Nabi mengatakan bahwa taraktu fikum amraini lam tadilu abada ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan kepadamu dua pedoman, dua pusaka. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya jika engkau memegang keduanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, wa sunnah, dan sunnah-sunnah Rasulullah. Inilah undang-undang, inilah aturan-aturan yang harus kita penuhi. Jadi demikian. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Saya rasa itu cukup mengcover dengan waktu kita yang singkat ini supaya teman-teman tidak buru-buru mengganti ke video selanjutnya. Akhir kata, terima kasih banyak sudah hadir di podcast Bicara. Walaupun dalam waktu yang singkat ini, saya harap teman-teman yang mendengarkan, yang menyaksikan bisa mendapatkan sesuatu. Akhir kata saya Arga bersama Pak Kepala KUA Kartiri Lau. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.